Jadi disitulah utamanya terjadi penyerangan terhadap anggota Polri. Sehingga tentu menyikapi penyerangan tadi, anggota Polri dalam hal ini penyidik yang ada dalam kendaraan tersebut melakukan pengejaran. Di dalam proses pengejaran, melihat gelagat dari pelaku yang mencoba lagi mengarahkan tembakannya kepada petugas, daripada didahului, anggota melakukan tindakan tegas. Tegas dan terukur. Ukurannya apa? Siapa yang mengukur? Kalau yang mengatakan itu adalah pelakunya, maka independensi dan objektivitasnya harus diuji. Karena ini tentang 6 orang yang meregang nyawa terkena timah panas polisi. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah ya bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil ya, kita pertanyakan kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui ya sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat itu berarti tidak terjadi tembak-menembak. Rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan Polri terkait tewasnya 6 laskar khusus FPI memang masih meninggalkan tanda tanya. Rekonstruksi atau reka ulang itu menunjukkan 6 orang laskar khusus FPI ternyata meninggal bukan di satu tempat yang sama. Dan tak semuanya karena baku tembak, seperti dikatakan Kapolda Metro Jaya sebelumnya. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Reka ulang Polri mencoba untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ada 4 orang yang masih hidup ditahan di mobil polisi. Dan kata polisi, mereka berusaha merebut senjata petugas ketika di dalam mobil. Apakah mereka tidak diborgol? Padahal, menurut keterangan polisi, sudah terjadi serangan yang bisa menimbulkan korban jiwa dari masing-masing pihak. Ada banyak pertanyaan di benak publik. Ada banyak kejanggalan dan potongan-potongan cerita yang tidak utuh yang diterima publik. Untuk menjaga objektivitas, Mabes Polri memang mengambil alih kasus. Sementara Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak dan menelisik, mencari tahu kebenaran dari keseluruhan cerita. Ada follow up untuk mendetailkan kembali dan kami benar-benar mengucapkan terima kasih Pak Dirut atas keterbukaannya, atas informasi, bahkan kami dikasih beberapa informasi yang mungkin di publik juga tidak beredar. Apakah benar laskar khusus FPI membawa senjata tajam dan bahkan senjata api dan menggunakannya saat peristiwa yang akhirnya menewaskan 6 orang itu? Jika iya, apakah mereka memiliki izin yang sah untuk membawa senjata api? Di sisi lain, polisi selalu mengatakan penembakan yang menewaskan 6 orang itu adalah upaya membela diri dan merupakan tindakan tegas dan terukur. Sekali lagi, ukurannya apa? Siapa yang mengukur? Semua kebenaran itu mesti diungkap. Sayangnya, CCTV di jalan tol di lokasi peristiwa terjadi yang mestinya bisa menjadi bukti penting untuk menguak kebenaran, katanya rusak.